Amin. Shalom teman-teman semua. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 4. Kita baca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16, tapi fokus saya ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Kita baca bergantian, saya ayat yang 11 ganjil, Ibu Bapak ayat yang 12 genap. Tetapi khusus 16 kita baca bareng-bareng. Ya. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Mari kita mulai. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang bersama-sama. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Puji Tuhan. Ibu Bapak sekalian, teks ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan fokus saya kepada ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini TB1 ya. Dan fokusnya adalah menjadi teladan dalam segala hal. Menjadi teladan dalam segala hal. Kita mulai dulu justru dari bawah. 16, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dengan semuanya itu, dengan semua itu yang disebutkan di atas gitu ya. Mulai dari ayat yang 11. Karena ayat 11 itu sudah bicara kepada Timotius. Kalau ayat 10 ke atas itu bicara secara umum, tapi ayat 11 sampai 16 ini spesifik kepada Timotius. Maka di sini dikatakan awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Ini sebetulnya kewajiban orang Kristen, apalagi pengajar, begitu ya. Seorang Kristen harus mengawasi dirinya sendiri dan kemudian mengawasi ajarannya. Nah, karena Timotius ini pengajar muda, maka Paulus merasa perlu mengingatkan ini. Tetapi ini bukan hanya untuk katakanlah pelayan kalau zaman sekarang gitu ya, atau hamba Tuhan, tapi untuk semua sebetulnya. Dan perhatikanlah, pertama disebutkan di situ, awasilah dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Maka yang mesti diperhatikan, yang diulangi lagi kemudian di situ, awasilah ajaranmu. Dan ini yang menjadi menarik sebetulnya untuk kita perhatikan. Dalam bahasa Yunani ini efeke begitu ya, dalam bahasa Yunani, dan artinya memegang erat-erat gitu, memegang erat-erat itu artinya memegang erat-erat begitu. Sehingga ketika dikatakan awasilah ajaranmu, kemudian awasilah dirimu sendiri begitu, maksudnya berarti memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Makanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya mengawasi begitu ya. Arti harfiahnya itu berpegang erat-erat, yang berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Makanya kemudian Elai menerjemahkannya awasi atau watch yourself and your teaching. Perhatikanlah dirimu sendiri baru kemudian ajaran. Maka ini sebetulnya ketika diminta memperhatikan diri sendiri, ya ini bicara tentang kehidupan, ini bicara tentang apa yang menjadi nilai, ini bicara tentang keberadaan dan seterusnya, yang sebetulnya di ayat 11 sampai 15 dijelaskan panjang lebar. Jadi antara diri sendiri dengan ajaran ini satu kesatuan begitu ya, ini satu kesatuan. Maka
pertama-tama kita harus memperhatikan betul-betul. Nah, yang diperhatikan adalah diri sendiri dan ajaran. Nah, ini dua hal yang harus menjadi bagian setiap kita sebagai orang percaya. Kita harus mengawasi dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang berarti nggak boleh ada momen lengah. Nggak ada momen lengah. Lengah itu tidak memperhatikan dengan baik, tidak awas, abai, bahkan ceroboh begitu. Nah, kalau kita begini mengawasi diri dan ajaran, saya yakin sebetulnya kalau hamba-hamba Tuhan melakukan ini, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang akan mengajar yang aneh-aneh begitu ya. Tidak akan ada mengajar yang aneh-aneh. Tetapi persoalannya adalah apakah kita secara tekun mengawasi diri dan ajaran kita dengan sungguh-sungguh setiap saat, setiap waktu atau tidak begitu. Satu ketika seorang alumni kampus saya, mantan mahasiswa, ngambil S2 di kampus saya. Dan kemudian setelah itu dia ngambil satu studi S3 di kampus lain yang ajarannya ngaco begitu, Terus dia bertanyalah kepada saya begini, "Bang, saya mau diskusi sebentar bang, saya ngambil S3 dapat beasiswa di STT ini dan seterusnya gitu." Kalau saya sebut, saya rasa semua kita ngerti STT yang dimaksud. Terus dia bertanya begini, "Saya mau tanya bang, Yesus sebenarnya bisa gak sih jatuh dalam dosa?" Begitu, dia bertanya begitu. Dan karena dia alumni, mantan mahasiswa, alumnus gitu, jadi saya memperlakukannya sedikit keras begitu. Saya katakan begini, "Kamu STH dan MTH di STT Jakarta, yang kita punya pengajaran jelas-jelas sangat kuat, kritis dan seterusnya. Tapi kok bagaimana mungkin kamu sudah bergelar MTH masih bertanya apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa atau tidak?" Saya katakan begitu. Saya bilang, "Apa gunanya kamu bergelar STH dan MTH kalau basic teaching saja, basic doktrin saja kamu belum firm gitu, belum kokoh. Bagaimana mungkin kamu menyandang MTH dan khotbah sanas ini kalau untuk doktrin dasar saja kamu masih gampang goyah begitu." Itu kan konyol sekali. Saya bilang kalau Yesus bisa jatuh dalam dosa, dia bukan Tuhan Allah. Karena Allah tidak mungkin jatuh dalam dosa. Lalu kemanusiaannya bagaimana Pak? Kemanusiaannya kan dia lahir tanpa dosa. Kalau kita kan lahir di dalam dosa. Karena kita lahir dari persetubuhan orang tua kita. Kalau Yesus kan tidak lahir karena persetubuhan Maria dan Yusuf. Saya katakan, wah saya rasanya mau marah gitu. Kalau masih Binsar Ehud yang bertanya, Nelma, saya masih akan sabar sekali jelasin dengan step by step gitu ya. Firman Tuhan bilang begitu gimana. Kalau Pak Boy yang bertanya, saya akan jelasin panjang lebar gitu. Ini mirip-mirip lah kalau Capi nanya hal itu sama saya bakalan marah sama Capi. Capi itu hal sepele, kamu udah ngajar harusnya ngerti. Tapi Capi jauh lebih pintar dibandingkan yang bergelar S2. Saya terkejut-kejut gitu, ini MTH kok basic teaching aja lemah. Nah kenapa? Karena itu tadi tidak mengawasi diri dan ajaran. Ada momen-momen lengah gitu, lengahnya bisa macam-macam, terperdaya tipu daya muslihat dunia ini. Karena faktor uang, faktor mamon segala macam. Ada orang gara-gara mamon, gara-gara uang pengajaran bisa jadi belok begitu. Apalagi begini, apalagi gini, ada orang yang punya prinsip gini. Kalau ajaran lurus, otomatis perilaku lurus. Ada juga kebalikan yang berprinsip kalau perilaku lurus, ajaran berarti lurus. Nggak benar. Dia tidak otomatis korelatif gitu. Dia tidak sama dengan ajaran yang benar, tidak sama dengan perilaku yang benar. Dan sebaliknya perilaku yang benar tidak sama dengan ajaran yang benar. Orang bisa punya ajaran yang benar, perilakunya sama sekali bengkok. Orang bisa punya perilaku yang sangat benar, ajarannya bengkok. Yang baik adalah ajaran benar, perilaku benar. Tapi dia tidak serta-merta, tidak otomatis. Jadi kalau ajaran saya benar, perilaku saya benar. Enggak. Tapi itu seringkali jadi tipu daya. Kamu mau buktikan ajaranku benar atau tidak? Lihat kehidupanku. Nggak bisa begitu. Orang ateis banyak yang kehidupannya baik. Kata Paulus ada banyak orang yang bahkan memberi diri untuk mau dibakar pun ada.
Tapi tidak serta-merta dia percaya pada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan begitu kepada mahasiswa itu, tapi bikin saya geleng-geleng kepala gitu. Nah kalau di MTH khotbah di beberapa tempat di gereja-gereja Protestan, kemudian masih mengajarkan yang begitu kan, ini menyedihkan sekali. Lalu bagaimana dengan yang STH begitu, bagaimana dengan yang sedang kuliah, aduh miris sekali jadinya. Nah karenanya warning ini, awasi diri dan ajaran jadi penting sekali. Tidak boleh ada kelengahan hanya karena godaan-godaan tertentu begitu ya. Nah ibu bapak, rekan-rekan yang terkasih, ayat 16 itu menjadi semacam penutup dari ayat 11 sampai 15. 11-nya pembuka, yang di atas itu beritakan, ajarkan. Beritakan dan ajarkan, ini perintah kepada Timotius pengajar muda, gembala muda ini. Nah kemudian setelah dia perintahkan beritakan ajaran itu, beritakan yang di atas, ayat 12 sampai kemudian 15, ini yang disebut dengan paraenesis atau yang disebut nasihat-nasihat. Dan nasihat biasanya urusan etika. Maka mari kita lihat, saya fokus pada 12b, tapi 12 sampai 15 kita akan baca dalami satu persatu secara cepat saja. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, kita kan seringkali jadi eksklusif, ya, saya masih muda, saya belum banyak belajar, saya masih begini. Nah Paulus bilang itu gak jadi alasan. Gak jadi alasan kalau misalnya saya belum berpengalaman, saya masih muda. Kemudian ya udah, memang saya begitu. Nah Paulus justru bilang sekalipun kau muda jangan biarkan orang menganggap engkau rendah. Maksudnya jangan biarkan sekalipun kau muda engkau diremehkan. Jangan. Nah untuk supaya tidak diremehkan hanya gara-gara kita masih muda, walaupun saya berprinsipnya gini, umur itu soal angka, tua itu soal rasa. Saya selalu berprinsip seperti itu. Jadi saya sekalipun misalnya sebentar lagi 2 tahun lagi, 2 tahun kurang bakal setengah abad gitu. Pak Hari juga sudah lebih setengah abad. Saya tidak merasa saya tua karena tua itu soal rasa. Saya tidak merasa saya tua. Saya akan selalu berkata saya masih muda, semangat saya masih muda. Kemarin saya ke Sumba, pesawat saya itu harusnya berangkat jam berapa paginya Senin? Ingat nggak? Saya harusnya berangkat jam 6 apa jam 7 pagi gitu hari Senin minggu lalu. Tiba saya dapat WA dari teman yang membooking pesawat saya. Teman saya berkata, Pak jamnya dipercepat jam 2.30 pagi. Saya katakan, ampun deh kok pesawat bisa dipercepat. Ini karena direkam, saya gak usah sebut nama airline-nya ya, nanti berisiko. Dipercepat 1:30, terus kalau 1:30, kalau gitu kan saya harus jalan 1:30. Kalau saya jalan 1:30 ya saya gak tidur lah jadinya begitu. Saya gak tidur, akhirnya tidur ayam. Saya biasa itu tidur jam 12, tapi kemarin tuh saya tidur jam 9 dulu, 9 atau 8 gitu, atau jam 7 lupa lah. Saya terus tidur 2 jam, kemudian saya bangun, habis itu kemudian saya siap-siap lagi. Kemudian waktu saya tidur, ketua panitianya yang ngajak saya ke Sumba telepon saya sampai 6 kali gitu. Saya lagi tidur karena saya mesti jaga badan saya juga kan. Tahu-tahu saya ditelepon berulang-ulang, nggak bisa tidur lagi saya. Tapi setelah 6-7 kali ditelepon saya jadinya terbangun. Nah kemudian sampai di situ pesawatnya transit di Denpasar. Saya nunggu 1 jam langsung berangkat ke Sumba. Nggak nyampe Sumba, ketua panitia bilang, Pak, Bapak saya nyampe jam 1 kalau saya tidak salah, 1 siang. Pak Sigor ibadah pembukaan jam 3, Bapak datang ya. Oh ya udah saya datang, dijemput segala macam. Begitu dijemput, yang jemput saya panitia dari Jakarta bilang, Pak saya ngantuk Pak. Tadi saya jalan hampir mau nabrak kiri kanan, hampir. Boleh nggak Pak Sigor yang nyetir? Jadi saya nyetir lah. Saya nyetir dari Tambolaka ke Omberade 1,5 jam saya nyetir. Udah gimana ya? Itu Kijang tua yang
koplingnya itu yang panjang gitu, tek gitu keras, sementara kiri saya masih sakit luar biasa begitu. Jadi saya paksa begitu kan. Terus karena udah cukup lama pakai matic, pakai manual tuh masih nyocok-nyocokin kaki lagi gitu, tak begitu kan. Udah gitu mobilnya kalau nanjakan nggak kuat ya. Jadi saya harus ngatur supaya gigi 2 itu saya bikin sampai 50 km dulu biar gitu. Baru saya pindahin gigi 3. Kalau enggak, kalau kecepatan 40 saya pindahin gigi 3, dia turun gitu. Iya harus dapetin momentum, jadi harus RPM-nya harus tinggi dulu. Jadi gigi 2 sampai 50 baru saya pindahin gigi 3 gitu. Kalau di 40 saya pindahin gigi 3 dia malah turun. Mana yang saya hadapi kan truk-truk segala macam gitu. Ternyata juga teman-teman di Sumba itu kalau sudah rada gelap banyak motor nggak pakai lampu. Jadi kita harus hati-hati banget begitu, hati-hati banget. Terus saya dalam hati wah seru juga nih. Saya bilang Pak Asigor nyetir ya nggak apa-apa. Pengalaman saya belum pernah, baru pertama kali di Sumba dan kali ini saya disuruh nyetir begitu. Udah saya nyetir. Pas pulangnya pesawat saya dipercepat lagi, harusnya berangkat dari Sumba jam 4 sore. Saya disuruh dikasih WhatsApp jam 11 siang saya mesti sudah tiba di Sumba. Saya jam 11 terus transit di Denpasar, harusnya seperti pergi, kalau pesawat pergi dipercepat, pesawat transitnya juga dipercepat. Ini pesawat perginya dipercepat 5 jam, pesawat transitnya malah mundur 1,5 jam. Jadi saya sampai di Denpasar jam 12, pesawat saya tadinya 8:30 jadi jam 10 malam. Jadilah saya seperti quote unquote jadi gelandangan di airport 10 jam begitu. Kemudian saya berangkat sampai Jakarta 1:30 pagi, sampai rumah lah kira-kira begitu. Saya nggak mau nyebut Pak karena direkam. Jadilah saya luntang-lantung 10 jam gitu, mana airportnya nggak terlalu besar kan. Kalau airport Jakarta masih lumayan besar, masih bisa muter-muter gitu. Mijit. Nah kemudian kalau di luar negeri kan airport luar negeri Dubai segala macam, Qatar tuh kan luas banget ya, itu 10 jam juga ujung ke ujung bisa nggak selesai. Tapi kalau di Denpasar 1 jam aja udah selesai gitu. Jadilah akhirnya ya udah duduk dan kemudian saya japri, aduh Pak maaf ya kasihan segala macam, nggak apa-apalah Laskar Kristus harus siap dengan segala keadaan, saya katakan seperti itu. Nah ini maksud saya inilah bagian dari umur soal angka, tua soal rasa. Ada banyak orang tua yang saya temui, kayak tim kemarin itu sebetulnya dari Gereja Kristen Indonesia, Jemaat Kebayoran Baru. Lucunya saya yang diminta, padahal saya bukan pendeta gereja itu. Saya diminta karena katanya cocok dengan pengalaman, pengajaran dan lain-lain. Nah tim saya 9 orang itu, bahkan ada satu usianya 75 tahun. 75 tahun ke Sumba loh. Terus dia muter-muter dan yang luar biasanya waktu pagi itu, sesi pagi itu saya menghadiri ibadah pembukaan dan seterusnya. Setelah itu mereka malah keliling datengin guru-guru Injil di sekitar Sumba. Ada bagian bantuan, ngecek keadaan. Sampai ada yang katanya guru Injil itu rumahnya kayak kandang babi katanya begitu. Saking ya miskin lah gitu ya. Rumahnya seperti kandang babi. Nah kemudian dia ketemu dengan kepala suku. Ada 2 kepala suku yang non Kristen agama lokal. Satu katanya menolak, satunya menerima Kristus. Dan mereka sukacita sekali. Terus kemudian dari tim itu bisa dikatakan saya lah yang paling muda. Sebagiannya itu udah 55, 60, 65, ya paling tua itu 75, yang 75 pun masih semangat gitu. Hari terakhir sebelum saya pulang malah saya diajak ngobrol sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi tuh kakek itu masih semangat sekali nanya ini nanya itu, sharing gitu. Ya saya dalam hati yang 75 aja masih semangat, masa saya yang baru 48 udah mau cepet-cepet tidur. Ya udah saya ladenin, saya layani terus begitu. Nah ini yang saya maksud, ada banyak orang yang usianya sebetulnya tidak muda lagi tapi semangatnya sangat muda. Tapi ada orang yang usianya sangat muda, semangatnya kayak kakek-kakek, kayak nenek-nenek, kayak opung-opung, kayak opa-oma begitu. Nah waktu saya kan mengajar itu di konven guru Injil Gereja Kristen Sumba. Datanglah
mereka itu punya 300-an guru Injil. Guru Injil tuh di bawahnya pendeta yang keliling, evangelis lah kalau di kita gitu ya. Nah kemudian yang datang itu hampir 200 yang datang. Dan ceritalah mereka berbagai macam kesusahan mereka. Ada yang jalan sampai 60 km jalan kaki demi pelayanan. 60 km bayangkan. Waktu saya cerita saya jalan kaki dari Bekasi ke rumah saya 20 kilo. Waktu Krismon pernah juga waktu saya lagi gak ada uang dulu. Saya jalan kaki begitu dan buat saya gak ada masalah. Walaupun waktu itu berderai air mata gitu ya. Waktu itu berderai air mata saya pikir kok melayani Tuhan gini banget gitu ya. Tapi waktu saya cerita saya jalan 20 kilo beberapa kali bapak-bapak usia 60-an, "Pak, mau ngomong Pak, minta izin." "Ya silakan." "Bapak baru jalan 20 kaki, saya 20 kilo. Bapak baru jalan 20 kilometer, saya 60 kilometer Pak." Saya diam aja udah gitu. Saya justru paling senang kalau pelayanan ke daerah. Asli saya senang sekali. Maka nanti tahun depan kita mungkin akan ke Lampung karena teman saya yang salah satu tim itu yang satu 65 tahun, yang 65 tahun itu suka ke Lampung, setahun bisa 3-4 kali baksos di situ. Dia kumpulin orang, kumpulin duit, bawa bantuan sosial ke gereja-gereja gitu. Nah, dia ajak saya tahun depan mungkin Januari atau Februari di satu daerah di Lampung itu ada daerah yang gerejanya ada 6 tapi agak berjauhan keliling-keliling. Nah, kemarin itu selesai pemberkatan Rahma Fran, saya ngomong dengan Pak Niko untuk kita merencanakan pelayanan ke sana. Dan yang saya senang Bapak itu 65 tahun keliling gitu, bagin-bagin bantuan begitu. Nah, ketika mereka berkata begitu, "Pak, Bapak 20 kilo mungkin 1 tahun paling sekali." "Pak, saya tiap minggu itu 20 kilo minimal Pak." Nah, kenapa saya katakan saya senang sekali kalau pelayanan ke pedalaman, ke daerah begitu. Dari pengalaman-pengalaman mereka saya bisa bandingkan saya dengan mereka. Dan kesimpulan saya, mereka lebih hebat dari saya. Kesimpulan yang ada di hati saya, mereka lebih hebat dari saya. Maka kemudian saya katakan sama Pak Niko, kita harus mulai juga mengembangkan pelayanan-pelayanan. Dengan Teologos sudah banyak sekali, di grup WA itu ada 400 peserta dan Teologos selalu minimal 80-90 dan Teologos yang kelas kemarin okultisme juga ada 6 orang. Mereka mau jadi tim kalau kita ke Lampung ngajar tentang okultisme, mereka mau jadi tim Teologos kita ke sana. Saya katakan kita harus juga mulai menjangkau orang-orang di daerah seberapa yang Tuhan kasih kemampuan. Karena dari situ kita belajar, saya dengan mereka saya gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Saya jalan dulu 20 kilo itu dulu, sekarang saya naik mobil. Mereka dari jadi guru Injil sampai 30 tahun kemudian jadi guru Injil tetap hanya jalan kaki. Gak berubah loh nasib mereka, gak berubah. Waktu saya dengerin cerita mereka, saya lihatlah pendeta-pendeta besar. Jujur loh di hati saya, jujur di hati saya. Saya apalagi pendeta-pendeta besar, jangan-jangan di surga kedudukan kami rendah. Jangan-jangan mereka yang seperti itu kedudukannya sangat tinggi. Itu yang kemudian muncul di kepala saya begitu. Itu yang kemudian muncul di kepala saya. Nah, karenanya ketika Paulus bilang jadilah teladan bagi orang-orang percaya, maka kata teladan itu tupos. Kalau misalnya Samsung nih menciptakan handphone, sebelum diproduksi secara massal, mereka membuat dulu prototipe, model. Nah, tupos itu artinya itu, model. Misalnya mobil kita sebelum perusahaan membuat secara massal diproduksi di pabrik, dibuat dulu prototipenya. Nah, proto itu dari protos itu satu, pertama. Tipe itu tupos, artinya model. Jadi prototipe itu model pertama. Nah, kata teladan di sini itu kata tupos, yang dari situ diambil istilah prototipe tadi. Jadi dengan kata lain waktu Paulus bilang jadilah teladan, itu berarti kita mesti jadi model atau role model, jadi contoh. Dan perhatikan di sini bukan kepada yang tua dijadikan contoh, jadikan model, role model atau teladan. Kepada yang muda-muda, artinya dari sejak kita muda, dari sejak kita awal mengenal Tuhan di usia muda kita harus berjuang jadi teladan.
Kalau yang tua bagaimana? Ya harusnya sudah betul-betul matang gitu. Ya, usia 30-40 ke atas sebetulnya harusnya kalau bertobatnya sudah lama ya, harusnya sudah matang, bukan makin tua makin genit gitu. Makin tua makin suka main-main mata, bukan begitu. Bukan makin tua makin materialistik, bukan makin tua makin hedon, bukan makin tua makin banyak tingkah, makin sombong, makin angkuh. Enggak gitu, kita yang tua harus sudah matang. Nah yang muda gimana? Bergerak untuk jadi teladan. Teladan tupos jadi model. Maka teman-teman anak-anak muda di sini, yang tua kan sebetulnya karena yang lain gak datang, Pak Hari dan Bu Rosa. Saya setengah tua lah, tapi kami berdua tidak merasa kami tua. Ini waktu kita baru memulai gedung ini kan selain saya Pak Hari yang ikut ngurus. Ikut ngecekin semua sampai ke atas segala macam gitu. Kan selain saya ya Pak Hari begitu. Loh Pak Hari kan sebetulnya dari segi usia sudah tidak muda, tapi itu tadi usia hanya soal angka, tua itu soal rasa. Jadi kalaupun umurnya sudah tinggi, rasa bisa tetap muda. Nah karenanya kepada kita yang secara usia masih muda, firman Tuhan jadilah teladan bagi siapa? Orang-orang lain, orang-orang percaya dalam hal apa? Segala sesuatu, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Berarti segala sesuatu, omongan. Berintegritas itu berarti omongan bisa dipegang antara perkataan dengan perbuatan satu, tingkah laku tadi. Jadi Paulus mau berkata orang yang jadi teladan adalah orang yang berintegritas. Apa yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan satu. Begitu. Nah sekarang kalau kita meyakini sesuatu, perkataan kita harus cocok dengan yang kita yakini, dan terakhir perbuatan kita harus cocok dengan apa yang kita yakini dan kita ucapkan. Dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Waktu saya mimpin konven itu, saya mimpin 3 sesi, terus ibadah pagi hari kedua, saya disuruh mimpin renungan pagi. Saya mimpin renungan pagi 20-30 menit, habis renungan malah dibuka tanya jawab, karena cocok, karena temanya cakap menanggung segala sesuatu. Oleh Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. Gara-gara renungannya connect dengan kehidupan mereka, jadilah tanya jawab panjang jadi 1,5 jam gitu. Mereka bertanya segala macam begitu kan. Dan dari situ saya melihat begini. Ada yang berkata, Pak saya sudah jadi guru Injil 30 tahun. Saya udah keliling naik gunung begini. Wah saya senang sekali dengarnya. Sejujurnya loh, kualitas hamba Tuhan di kota Jakarta hampir gak ada yang bisa ngalahin mereka. Kalau mau jujur. Saya katakan tapi jangan merasa minder dengan itu. Saya katakan Yesus kita pun jalan kaki. Jangan merasa minder dengan hal itu. Jangan merasa rendah dengan hal itu. Justru ingatlah waktu kita berjalan 20 kilo, 60 kilo dengan semangat Laskar Kristus maju. Bahwa kita semua adalah prajurit Kristus yang memberitakan Injil. Dan saya bilang sama teman-teman dari GKI. Kali lain kalian ke Sumba, saya pengen kalian ajak saya bilang. Karena saya senang berbagi firman sama mereka begitu. Nah karenanya integritas itu satu kesatuan antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan karenanya jadi teladan, jadi contoh berarti berintegritas. Nah kemudian ayat 13 dan 14 itu sebetulnya memberikan penjelasan lagi ayat 12. Yang pertama ayat 13. Supaya kita mengerti kebenaran, kita mesti bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Supaya kemudiannya kita bisa membangun dan mengajar. Artinya integritas itu satunya pikiran, perkataan, perbuatan. Pikirannya harus diisi oleh firman Tuhan. Nilai-nilai kita harus diisi oleh firman Tuhan. Nilai-nilai kita harus bersumber dari firman Tuhan, sehingga apapun yang menjadi prinsip hidup itu berdasarkan firman Tuhan. Prinsip hidup yang dari dunia dikikis, dibuang semaksimal mungkin sampai tidak tersisa lagi prinsip-prinsip dari dunia. Selebihnya diisi oleh prinsip-prinsip firman Tuhan yang kemudian itu yang diperkatakan, yang kemudian itu yang dilakukan.
Nah, saya ingin selalu mengingatkan karenanya jangan jadi malas. Dalam dunia sekuler saja tidak ada orang malas berhasil, tidak ada. Sekalipun bapaknya konglomerat, kalau dia malas hancur gara-gara dia. Dan cukup banyak perusahaan besar diwariskan dari bapak ke anak ke cucu karena anak dan cucunya malas, bubar gitu. Contoh yang paling gampang yang saya suka baca itu misalnya, kalau saya tidak salah itu Gucci misalnya. Itu dalam 3 generasi sudah bukan dimiliki oleh pemiliknya, pendirinya. Cukup banyak perusahaan besar yang dalam 2-3 generasi kemudiannya bukan lagi dimiliki oleh pendirinya, tapi sudah dibeli oleh orang-orang lain begitu. Dan generasi kedua, ketiga, keempatnya kalau tidak memiliki semangat kerja yang dimiliki oleh bapaknya atau kakeknya atau kakek buyutnya, pasti ambruk. Salah seorang paling kaya orang Batak misalnya, ketika dia meninggal, wah itu langsung drop sekali begitu. Dan anak-anaknya udah tidak termasuk kategori waktu itu, seingat saya nggak usah sebut nama juga, dia masuk karena waktu itu Indonesia terlalu rasis, bahkan kaya miskin, orang paling kaya dibedakan keturunan Tionghoa dan pribumi, itu dibedakan. Kalau sekarang kan tidak lagi. Waktu zaman Soeharto dibedakan dan orang Batak ini masuk 20 pribumi terkaya, kalau saya nggak salah bahkan masuk 10 tapi yang pribuminya. Begitu dia meninggal anak-anaknya bubar, nggak ada lagi, jangankan masuk 10, 20, 100 aja udah nggak masuk gitu, bubar betul-betul. Karena apa? Karena gairah kerja, semangat kerja, ketekunan kerja keras bapaknya tidak dia miliki begitu. Jadi jelas sekali kemalasan itu musuh yang harus dilawan. Harus dilawan. Kalau dunia saja untuk berhasil tidak boleh malas, apalagi di dalam Tuhan. Kalau dunia mereka kerja keras untuk dapat cuan yang waktu mati hilang, kalau kita kerja keras bukan untuk dapat cuan yang kalau mati hilang, tapi kehidupan kekal bersama Kristus yang sifatnya kekal. Nah, karenanya ini harus jadi gairah kita. Jadi bertekun supaya nilai kita itu diubahkan dan nilai firman Tuhan yang jadi pegangan. Nah, yang berikutnya dikatakan ayat 14, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Yang artinya berarti apa yang Tuhan telah percayakan, yang Tuhan telah berikan kepada kita, itu harus dikelola betul-betul, harus dikelola, jangan lalai. Lalai itu misalnya sekarang digunakan, besok-besok tidak, nanti lagi digunakan, itu lalai begitu ya. Jangan lalai mempergunakan karunia yang Tuhan berikan. Karunia itu yang Tuhan berikan apa? Segenap kehidupan, segala yang ada dalam hidup kita yang Tuhan telah berikan. Jangan lalai. Karenanya sekali lagi balik ke malasan tadi, jangan lalai ini berarti harus tekun, harus giat dalam apa yang kita miliki dari Tuhan, kita kelola, kita maksimalkan, kita kembangkan betul-betul. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi kalau kita dipercayakan kepercayaan oleh Tuhan melalui apapun siapapun, maka kepercayaan yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan itu harus kita kelola sungguh-sungguh begitu. Harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Sebagai penutup ada 2 hal yang saya sukai dalam pelayanan saya. Pertama sebagai pendeta GBI ya. Kan gak ada pensiunnya. Pendeta Protestan ada pensiunnya, emeritus. Pendeta GBI kan gak ada pensiunnya. Artinya sampai mati saya kan melayani Tuhan sebagai pendeta. Yang kedua sebagai dosen yang saya kejar, saya punya yang saya kejar tapi bukan untuk kepentingan saya pribadi, yaitu guru besar, profesor. Dan untuk sekarang pengajuan lektor kepala sudah selesai, associate professor. Saya tinggal nunggu SK dari pemerintah, mungkin November, mungkin Januari. Tapi artinya bagian saya sudah selesai, bagian kampus sudah selesai, tinggal menunggu bagian dari pemerintah. Nah kalau nanti LK keluar 2-3 tahun lagi, berarti 2026, 27 saya akan jadi guru besar, itu target saya gitu ya. Itu cil atau goal yang saya mau capai. Dan kalau itu tercapai, sebagai dosen saya pensiunnya usia 75. Belum tentu juga kan saya hidup sampai 75 kan. Kalau misalnya saya mati usia 74 kan berarti saya mati dalam kondisi masih bekerja kan. Poinnya apa dari 2 hal ini? Saya ingin saya mati tetap dalam kondisi bekerja melayani Tuhan. Saya tidak ingin
saya mati dalam kondisi sudah tidak lagi melayani Tuhan. Yang berarti saya ingin bekerja maksimal sepanjang hidup sampai Tuhan panggil saya pulang. Dan ini yang saya ingin bagikan pada Bapak sekalian, terutama anak-anak muda. Mari punya komitmen ini dalam segenap kehidupan. Jangan ukur dengan hal-hal yang sifatnya material. Kalau Tuhan kehendaki, berkat Tuhan sediakan. Kalau tidak masalah juga. Kalau Tuhan izinkan menderita, anggaplah sebagai penderitaan, menderita bersama-sama dengan Kristus. Seperti yang Paulus katakan, penderitaanku menambahi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Dia sampaikan bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati justru. Kerinduannya menderita, bahkan pada level di mana penderitaannya belum dialami atau tidak dialami oleh Kristus. Itu yang paling luar biasa. Karena kalau diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kalau Tuhan anggap layak kita mendapat berkat, puji Tuhan. Kalau enggak, puji Tuhannya nadanya sama, do sama dengan C gitu. Jangan sampai diberkati Tuhan do sama dengan C, tidak diberkati Tuhan nadanya jadi fals begitu. Tetap harus sama. Nah, ini yang harus kita miliki dan jadi teladan kita tunjukkan. Ayat 15, perhatikan semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Artinya kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, kita nggak perlu campaign, kita nggak perlu membesar-besarkan diri kita, kehidupan kita akan nyata kepada semua orang. Haters pun, pembenci kita pun tidak akan bisa berkata-kata yang buruk tentang kita. Seberapapun mencari yang buruk, tidak bisa mencari yang buruk. Mengapa? Karena kemajuan kita nyata kepada semua orang dan jadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri.